Hai, perkenalkan nama saya Adianto dengan NPM 2151096. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang putusan Mahkamah Agung nomor 2 PDT G 2020 PN SNN yang berjudul Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, para pihak. Nah, yang pertama kan penggugat. Nah, di penggugat ini ada 9 orang. Nah, yang pertama yaitu penggugat pertama yaitu Indah Dewi. Yang kedua Muhusni Tamrin. Ketiga Roy Pradinata. Keempat Azwin Farareza Tamrin. Kelima ST Aisyah. Yang keenam Amir Tamrin. Yang ketujuh Zulkija Tamrin. Yang kedelapan Rianti Tamrin HS. Dan yang terakhir yang kesembilan Hasnawi. Nah, 9 orang ini memberikan surat kuasa kepada Kuswandi Buamona SH berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 20 Juli 2020. Nah, yang kedua yaitu tergugat. Yang tergugat di sini ada 3 pihak. Yang pertama Haji Artawati sebagai tergugat pertama. Yang kedua Herman Larompu sebagai tergugat kedua. Yang ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula. Nah, bank ini sebagai tergugat yang ketiga. B. Kasus posisi. Pada tanggal 28 Juli 2020, penggugat mendaftarkan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sanana dengan register nomor 2 PDT G 2020 PN SNN. Di dalam surat gugatan tersebut dijelaskan bahwa saat itu penggugat adalah ahli waris dari Bapak almarhum Tamrin Hasyanuddin. Diketahui almarhum Tamrin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 dan telah meninggalkan sebidang tanah seluas kurang lebih 202 meter persegi yang telah dibangun dengan satu buah rumah permanen yang terletak di Desa Fogi RT 7 RW 4, Kecamatan Sanana berdasarkan sertifikat hak milik nomor 229 dengan nama pemegang Tamrin Hasyanuddin dengan batasan-batasannya sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan pantai atau laut. Yang kedua, sebelah barat berbatasan dengan tanah kintal milik Pak Budi. Yang ketiga, sebelah utara berbatasan dengan kintal rumah Sulaiman Umaternate. Yang keempat, sebelah selatan berbatasan dengan lorong. Di semasa hidupnya, almarhum Tamrin Hasyanuddin, tepatnya pada tahun 2010, beliau telah meminjamkan kredit kepada PT Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate atau BRI CP Sulat sebesar 200 juta rupiah dengan angsuran per bulannya yaitu 2.500.000 rupiah dengan jaminan sebuah sertifikat hak milik tanah dan rumah tersebut. Pada tahun 2011, almarhum Tamrin Hasyanuddin saat menjadi debitur telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sulah yakni sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011. Dengan angsuran setiap bulannya sebesar 2.500.000 rupiah sehingga total nilai rupiah angsuran kredit yang telah dibayar almarhum per bulannya yaitu 2.500.000 rupiah bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011. Berarti beliau telah membayar selama 11 bulan. Maka 2.500.000 rupiah dikali 11 bulan yaitu 27.500.000 rupiah. Dikarenakan kondisi almarhum Tamrin Hasyanuddin saat itu tengah sakit, maka pembayaran angsuran menjadi tersendat-sendat sejak bulan April tahun 2011 sampai dengan almarhum meninggal pada bulan Agustus 2011. Setelah meninggalnya almarhum,
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula dalam beberapa saat tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya, yaitu melakukan peringatan dan restrukturisasi kredit kepada para penggugat selaku ahli waris dari almarhum. Namun, dengan melawan hukum, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate ini dengan sengaja telah melakukan pengalihan pembayaran angsuran kredit atas nama Tamrin Hasyanuddin kepada HJ Harmawati, yaitu tergugat pertama. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat selaku ahli waris dari almarhum, bahwa kemudian pada tahun 2011 Harmawati telah mendatangi para penggugat dan meminta para penggugat untuk mengosongkan tanah dan rumah dan sekitar pada bulan Desember 2011. Harmawati kemudian tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengeluarkan para penggugat dari rumah dan dengan alasan bahwa Harmawati telah melanjutkan pembayaran angsuran kredit dari almarhum, sehingga Harmawati telah menguasai tanah dan rumah tersebut. Kemudian, tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa hak, Harmawati telah menjual tanah dan rumah kepada Herma Larompu, yaitu tergugat kedua, dan saat ini tanah dan rumah telah dikuasai oleh Herma Larompu. Pada tahun 2019, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula telah menghubungi Azwin Farirza Tamrin atau penggugat keempat untuk melengkapi dokumen berupa penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat tanah dan rumah yang menjadi agunan kredit dan almarhum Tamrin Hasyanuddin dengan alasan bahwa tunggakan kredit atas nama almarhum Tamrin Hasyanuddin telah lunas. Akan tetapi, setelah Azwin Farireza Tamrin memasukkan dokumen persyaratan yang diminta oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula, namun sampai saat ini PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula tidak pernah mengembalikan sertifikat hak milik tanah dan rumah menjadi anggunan kredit dari almarhum Tamrin Hasyanuddin kepada para penggugat selaku ahli waris. Pada tanggal 2 Juli 2020, para penggugat lewat kuasa hukumnya yang telah mengajukan somasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula untuk memberikan salinan akad perjanjian kredit antar almarhum Tamrin Hasyanuddin dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula, serta para penggugat meminta kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ternate BRI CP Sula untuk mengembalikan sertifikat hak milik tanah dan bangunan yang menjadi anggunan kredit, akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh PT tersebut. C. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa kerjasama yang erat dan kuat antara tergugat 1, 2, dan 3 untuk melakukan pelunasan hutang orang tua para penggugat tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli warisnya, dengan tujuan untuk menguasai dan memiliki tanah objek sengketa yang saat ini sebagai jaminan hutang adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat adalah adil dan patut jika membedakan ganti kerugian material yang dituntun oleh para penggugat yang jumlahnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas kepada tergugat ketiga. Di dalam keputusan tersebut,
Hakim juga menyebut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, pasal-pasal dalam RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam menentukan suatu putusan yang telah ikrah. D. Amar putusan. Dalam menolak ekspresi tergugat ketiga. Dalam pokok perkara yang pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan bahwa sebidang tanah dan rumah seluas kurang lebih 202 meter persegi yang terletak di Desa Fogi RT 7 RW 4 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan sertifikat hak milik nomor 229 dengan pemegang Tamrin Hasyanuddin dengan batas-batasannya sebagai berikut. 1. Sebelah timur berdasarkan dengan pantai atau laut. 2. Sebelah barat berbatasan dengan tanah kintal milik Pak Budi. Ketiga, sebelah utara berbatasan dengan kintal rumah Sulaiman Umaternate. Keempat, sebelah selatan berbatasan dengan lorong adalah sah milik para penggugat selaku ahli waris dari Bapak almarhum Tamrin Hasyanuddin. Yang ketiga, menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Yang keempat, memerintahkan kepada tergugat ketiga untuk mengembalikan sertifikat hak milik tanah dan rumah dengan nomor sertifikat 229 atas nama Tamrin Hasyanuddin yang menjadi agunan kredit kepada para penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat yang kedua untuk mengosongkan objek sengketa dari segala yang menjadi haknya maupun hak yang orang lain yang dapat di atasnya, kemudian menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong setelah perkara mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang keenam, menghukum tergugat ketiga membayar kerugian material kepada para penggugat sejumlah 45 juta rupiah. Yang ketujuh, menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 1.876.000 rupiah secara tanggung renteng. 8. Menolak gugatan para penggugat selebihnya. Analisis putusan hakim. Menurut saya sendiri, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Suatu putusan hakim yang telah inkrah maka harus sesuai dengan dasar hukum yang ada, supaya mampu menghasilkan suatu putusan yang tepat bagi para penggugat maupun para tergugat. Nah, salah satu contoh dasar hukum yang dapat saya temukan di putusan Mahkamah Agung nomor 2 PDTG 2020 PN-SNN yaitu pasal 16 UUD hak tanggung menyatakan jika piutang yang dijamin dengan hak tanggung beralih karena case subrogasi pewarisan atau sebab-sebab lainnya, hak tangguh tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru, di mana dalam UUD tersebut dijelaskan bahwa hak tanggungan ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru apabila terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan sang kreditur sebelumnya mengalami case subrogasi pewarisan atau sebab-sebab lainnya. Nah, demikian video saya yang saya jelasin. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.